Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usini wa usikum bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Pesan ini sering kita dengar di setiap khotib naik mimbar. Begitu pentingnya pesan takwa ini bagi kehidupan kita. Di setiap Jumat kita terus disuruh takwa oleh sang khotib. Kenapa demikian para jemaah? Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Takwa ini bukan hanya sekedar kita ucapkan di lisan saja. Bukan status dibuat dan dibikin oleh manusia. Akan tetapi takwa ini adalah berasal dan bermuasal dari hati, kemudian diamalkan dengan raga kita ini. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan Allah. Bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dan tidak kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Taat, patuh, tunduk atas aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, inilah para jamaah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini. Bukankah kita setiap hari selalu taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia? Yaitu di setiap hari kita berangkat ke tempat kerja kita tepat waktu dan sampai tepat waktu, bahkan 1 jam sebelum waktunya kita sudah ada di tempat kerja kita. Begitulah kita taat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi kita taat dan patuh tunduk atas aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita di setiap saat, yang menciptakan kita. Terkadang kita meremehkannya para jemaah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat rahimakumullah.
ada satu pesan yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita melalui firman-Nya. Apabila pesan ini kita membacanya, maka hati kita akan gemetar, maka hati kita akan takut, maka hati kita akan semakin dekat kepada Allah Sang Pencipta. Apabila kita sering-sering membaca Al-Quranul Karim, pastilah kita mendapati ayat ini para jamaah. Karena kita pada zaman ini lebih mementingkan membaca dan memahami pesan-pesan grup-grup WhatsApp dibandingkan dengan membaca dan memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Pesan Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu di dalam surat Thaha ayat 123 sampai 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama menjelaskan, mengatakan hudayah di sini adalah Al-Qur'an dan al-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk atau hidayahku ini, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka ataupun binasa, baik kehidupannya di dunia ini maupun kehidupannya di akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para jamaah, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingat aku, tidak mau melaksanakan apapun yang diperintahkan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit. Kemudian di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, karena mereka berpaling meremehkan, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti, ketika hari kebangkitan menuju padang mahsyar, Allah akan membangkitkan mereka dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dalam dua keadaan di akhirat nanti. Yang pertama adalah keadaan kemuliaan, kemudian yang kedua adalah keadaan kehinaan. Yang pertama dalam keadaan kemuliaan, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang begitu panjang terkait dengan fadilah azan atau keutamaan muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya muadzin nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan lehernya panjang. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang suka mengumandangkan azan, memberikan pengumuman kepada seluruh umat manusia bahwa waktu salat itu telah tiba. Kemudian ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang syahid atau para syuhada, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan berlumuran darah, berdarah-darah selayaknya mereka seperti ketika mereka syahid di dunia. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada orang-orang yang selalu menegakkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang meninggal atau orang yang wafat dalam keadaan melaksanakan ihram, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalam keadaan mereka riang gembira, bahagia dan sambil bertarbiyah. Selayaknya mereka senang riang gembira ketika mereka keluar dari rumahnya menuju Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan tersebut, yaitu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan kesurupan. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berjalan, melainkan mereka berdiri dan berjalan seperti orang-orang yang kesurupan, yaitu orang-orang yang memakan riba dan bertransaksi dengan riba. Dan juga ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dalam keadaan kakinya pincang. Pincang kakinya, bengkok jalannya, tidak lurus jalannya. Yaitu orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi mereka tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bolehlah kita memiliki istri lebih daripada satu, akan tetapi kita wajib untuk melakukan adil terhadap mereka. Kalau tidak, kita merasa tidak bisa berlaku adil. Satu cukup, itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pedulikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau pada hari ini membangkitkan kami dalam keadaan buta seperti ini? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat begitu indahnya dunia. Kenapa pada hari ini engkau membangkitkan kami dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu telah datang ayat-ayat kami, dulu telah datang peringatan kami, dulu telah kami utus para nabi dan para rasul, tetap kamu melupakan peringatan kami. Wa kadzalikal yauma tunsa. Namun pada hari ini pun kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat selalu, dan seluruh kita ini dan semua keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi kesehatan dan diberkahi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الحاضرون أوصيني وأوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله في آخر الآية. كما قال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، أنت الملك الحق المبين، أنت العزيز القوي، أنت الرحمن، أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإليه الخير قربنا وإليه الشر أبعدنا وقد الهوائج في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام الصائمين وإسلامنا إسلام المسلمين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء والمرسلين. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس الأعلى. تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين، تقبل دعاءنا يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.